Ini adalah kisah Garuda Indonesia GA421, sebuah penerbangan dari Lombok menuju Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2002. Pesawat ini dikemudikan oleh Kapten Abdul Rozak, seorang pilot berpengalaman yang ditemani oleh co-pilot Gede Widya. Mereka membawa 54 penumpang dan 6 kru melayang tinggi di angkasa. Mungkin banyak dari mereka sedang membayangkan momen yang menanti di Yogyakarta, kota budaya yang penuh pesona. Tapi sekitar setengah jalan menuju tujuan, badai besar menyelimuti langit Jawa Tengah. Hujan deras turun dan petir menyambar di sekitar mereka. Awan hitam tebal membentang jauh di depan, seperti tembok raksasa yang tak mungkin dihindari. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di situasi seperti ini? Namun, ini baru permulaan. Ketika pesawat memasuki awan badai itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Kedua mesin pesawat mati secara tiba-tiba. Bayangkan, ketinggian ribuan kaki di atas tanah, mesin mati, dan pesawat mulai kehilangan kekuatannya. Di saat-saat seperti ini, tidak ada yang tahu apakah mereka akan berhasil selamat. Keputusan besar harus segera diambil. Dalam waktu yang singkat, Kapten Rozak harus memutuskan apakah mereka bisa mencoba mendarat darurat. Tapi, di mana? Tanah padat? Jalan raya? Sebuah sungai besar yang berkelok di bawah. Dan disinilah bagian yang paling menegangkan terjadi. Pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo. Iya, Anda tidak salah dengar. Mereka akan mencoba mendaratkan Boeing 737 yang besar itu di sungai. Di tengah kepanikan, ketidakpastian, dan detik-detik menegangkan, kru dan penumpang dihadapkan pada ujian hidup mati. Apa yang terjadi selanjutnya bukan hanya soal teknologi dan keterampilan, tetapi juga tentang keberanian, keputusan cepat, dan ketenangan dalam menghadapi situasi terburuk yang bisa dialami seorang pilot. Jadi, bagaimana kisah ini berakhir? Bagaimana mungkin sebuah pesawat besar bisa mendarat di sungai? Dan apa yang sebenarnya menyebabkan mesin pesawat mati di tengah badai? Kisah ini lebih dari sekadar tragedi penerbangan. Ini adalah kisah tentang manusia yang berjuang melawan alam, mengandalkan setiap detik yang dimiliki untuk bertahan hidup. Mari kita lanjutkan dan lihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kokpit, di atas langit, dan di tepian Sungai Bengawan Solo hari itu. Pagi itu, 16 Januari 2002, adalah hari yang biasa saja di Bandara Selaparang, Lombok. Aktivitas berjalan seperti biasa. Para penumpang datang dengan koper dan tas, siap untuk terbang ke berbagai destinasi. Salah satu penerbangan pagi itu adalah Garuda Indonesia GA421, sebuah penerbangan domestik dari Lombok menuju Yogyakarta. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 737-3Q8, salah satu pesawat andalan di armada Garuda pada waktu itu. Pesawat ini terkenal tangguh, modern, dan sangat dipercaya untuk rute-rute domestik jarak pendek hingga menengah. Hari itu, pesawat ini diawaki oleh Kapten Abdul Rozak, seorang pilot yang sudah punya ribuan jam terbang, ditemani oleh co-pilot Gede Widya, yang juga tak kalah berpengalaman. Tim di kokpit ini adalah kombinasi yang solid. Dua orang yang sudah terbiasa menghadapi berbagai kondisi penerbangan. Penumpang GA421 pagi itu tidak lebih dari 54 orang. Ada keluarga yang mungkin sedang bersiap liburan, beberapa pekerja yang hendak melakukan perjalanan bisnis, dan pastinya kru pesawat yang sudah siap melayani mereka di atas awan. Semuanya tampak biasa. Tak ada yang menyangka bahwa penerbangan ini akan menjadi salah satu penerbangan paling mendebarkan dan menakutkan dalam hidup mereka. Begitu pesawat mulai meninggalkan Lombok, penerbangan terasa tenang. Mereka mencapai ketinggian jelajah, melewati pemandangan indah pulau-pulau di bawah mereka. Bagi kebanyakan penumpang, ini adalah kesempatan untuk beristirahat atau menikmati pemandangan awan yang tenang dan lembut. Tapi, ada satu hal yang tak diketahui oleh para penumpang. Cuaca di rute menuju Yogyakarta tidak bersahabat.
Di kejauhan, wilayah Jawa Tengah sedang dihantam badai besar. Awan cumulonimbus yang sering disebut sebagai monster oleh para pilot sudah menunggu di jalur mereka. Tapi tentu saja, bagi penumpang yang sedang duduk di kursi mereka, menikmati teh atau kopi, badai besar itu hanyalah sebuah rumor jauh di depan sana, dan mereka merasa aman di tangan kru yang berpengalaman. Kira-kira disinilah kisah GA421 mulai berbelok. Apa yang tampak seperti penerbangan rutin perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Namun, siapa yang tahu pada saat itu bahwa keputusan dan manuver yang akan dilakukan beberapa jam ke depan akan menentukan hidup atau mati bagi semua orang di dalam pesawat itu? Saat pesawat GA421 terbang meninggalkan Lombok, langit di sekitar mereka masih relatif tenang. Dari dalam pesawat, penumpang mungkin melihat hamparan awan putih yang mengapung tenang di bawah sayap pesawat. Tapi, pilot di kokpit sudah mulai mendapatkan peringatan. Jalur menuju Yogyakarta akan membawa mereka melewati cuaca yang sangat buruk di wilayah Jawa Tengah. Badai besar sedang mengintai di depan. Awan cumulonimbus, si raksasa pembuat masalah di dunia penerbangan. Bagi orang awam, awan ini mungkin hanya terlihat seperti gumpalan besar di langit. Tapi bagi pilot, ini adalah pertanda bahaya serius. Awan jenis ini seringkali mengandung badai petir, hujan deras, bahkan angin kencang yang bisa menyebabkan turbulensi parah. Awan cumulonimbus bukan hanya awan biasa. Mereka bisa menghasilkan badai yang mematikan. Saat pesawat GA421 mulai mendekati wilayah tersebut, kondisi cuaca semakin memburuk. Air Traffic Control (ATC) sudah memberikan peringatan tentang badai di rute mereka. Tapi dengan jarak bandara tujuan yang semakin dekat, pilihan untuk berbelok atau menunda penerbangan tidak semudah itu. Cuaca bisa berubah cepat, tapi pilot harus tetap tenang dan membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka lihat di radar. Di kokpit, Kapten Abdul Rozak dan kopilot Gede Widya sedang fokus memantau instrumen mereka. Mereka tahu badai akan segera tiba, tetapi pesawat masih berada dalam jalur aman. Namun, awan hitam besar mulai terlihat di kejauhan, menyelimuti langit di depan seperti dinding raksasa yang tak terhindarkan. Saat itu, penumpang mungkin belum menyadari apa yang sedang terjadi di depan. Mungkin mereka masih sibuk membaca majalah, menonton film di layar kecil, atau berbicara dengan teman perjalanan mereka. Tetapi di kokpit, suasana sudah mulai tegang. Hujan deras mulai turun, menimpa kaca kokpit dengan deras, dan petir menyambar di kejauhan. Mereka telah memasuki area badai. Saat pesawat mulai mengguncang akibat turbulensi, penumpang mungkin mulai merasa sedikit khawatir. Tapi ini kan Garuda Indonesia, pesawat modern, dengan kru berpengalaman. Apa yang bisa salah? Pilot pasti sudah menghadapi kondisi seperti ini sebelumnya, kan? Namun, tidak ada yang tahu bahwa badai yang mereka hadapi kali ini jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Hujan deras dan badai petir yang mereka masuki bukan hanya sekadar tantangan biasa. Ini adalah ujian terbesar bagi pesawat dan kru di dalamnya. Dan yang akan terjadi berikutnya adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam dunia penerbangan komersial. Kedua mesin pesawat akan mati secara bersamaan. Detik-detik menuju kejadian ini dipenuhi dengan ketegangan. Penumpang masih belum sepenuhnya sadar akan bahaya yang mereka hadapi. Sementara di kokpit, Kapten Rozak dan Gede Widya bersiap menghadapi kondisi yang paling buruk. Mesin pesawat mereka yang seharusnya kuat dan andal akan segera menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah penerbangan Indonesia. Saat pesawat GA421 semakin dalam memasuki badai, situasi mulai memburuk. Awan tebal dan hujan deras menghantam pesawat dari segala arah. Turbulensi mulai mengguncang badan pesawat, menyebabkan penumpang merasakan getaran yang semakin kuat. Mungkin sebagian dari mereka mulai menggenggam kursi dengan lebih erat, sementara yang lain mencoba tetap tenang.
Di dalam kokpit, Kapten Rozak dan kopilot Gede Widya sudah menyadari bahwa ini bukan sekadar badai biasa. Awan cumulonimbus yang mereka hadapi sangat masif, dan hujan yang turun begitu deras hingga mulai mempengaruhi visibilitas mereka. Tapi yang tak terduga terjadi, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam penerbangan komersial. Mesin pesawat tiba-tiba mati. Salah satu mesin pesawat mengalami flame out, proses di mana api di dalam mesin padam akibat terlalu banyaknya air yang masuk. Dalam badai yang begitu deras, air hujan yang sangat banyak masuk ke mesin, menghentikan proses pembakaran di dalamnya. Awalnya, hanya satu mesin yang mati, tapi dalam hitungan detik, mesin kedua juga mengalami flame out. Sekarang, bayangkan Anda berada di ketinggian 30.000 kaki, dan tiba-tiba, semua suara mesin menghilang. Pesawat mulai meluncur tanpa tenaga. Untuk kebanyakan dari kita, ini adalah mimpi buruk terburuk yang bisa terjadi saat di udara. Tidak ada suara deru mesin, tidak ada kekuatan pendorong, hanya pesawat besar yang melayang turun, kehilangan ketinggian dengan cepat. Di kokpit, suasana pasti sangat tegang. Kedua mesin yang seharusnya menjadi sumber utama daya pesawat, kini mati total. Kapten Rozak segera menyadari apa yang terjadi. Flame out ganda, sesuatu yang sangat jarang terjadi di pesawat modern. Ini bukan situasi biasa. Ini adalah momen krisis di mana setiap keputusan kecil akan menentukan nasib semua orang di dalam pesawat. Dengan kepala dingin, Kapten Rozak mencoba merestart kedua mesin. Ini adalah prosedur standar dalam situasi darurat seperti ini. Pilot akan mencoba menyalakan kembali mesin yang mati. Namun, dalam kondisi badai yang sangat buruk dan dengan hujan deras terus mengguyur, upaya tersebut gagal. Mesinnya tidak mau menyala kembali. Disinilah tekanan waktu mulai terasa. Pesawat semakin menurun ketinggiannya, dan setiap detik berharga untuk menemukan solusi. Pesawat yang kehilangan daya mesin masih bisa melayang dengan bantuan gaya aerodinamis. Ini dikenal dengan istilah glide, di mana pesawat tetap bisa meluncur turun meskipun tanpa tenaga mesin. Tapi pesawat komersial seperti Boeing 737 tidak dirancang untuk melayang dalam waktu lama tanpa mesin. Kapten Rozak harus segera membuat keputusan. Mereka perlu mendarat sebelum pesawat kehabisan ketinggian. Pilihan paling aman tentu saja adalah mendarat darurat. Tapi masalahnya di mana? Dalam kondisi cuaca buruk seperti ini, mencari landasan pacu atau lapangan luas dari ketinggian adalah tantangan besar, dan waktu mereka sangat terbatas. Di bawah sana, Sungai Bengawan Solo membentang, berkelok-kelok melalui pedesaan Jawa Tengah. Itu mungkin terlihat seperti satu-satunya tempat di mana mereka bisa melakukan pendaratan darurat dengan keterampilan dan ketenangan yang luar biasa. Kapten Rozak memutuskan untuk mencoba melakukan sesuatu yang hampir mustahil, mendaratkan Boeing 737 di sungai. Keputusan sudah dibuat. Kapten Rozak memutuskan bahwa satu-satunya harapan bagi mereka adalah Sungai Bengawan Solo yang terlihat samar di bawah pesawat. Dalam situasi tanpa mesin yang menyala, pesawat ini hanya bisa meluncur turun dan ketinggian semakin menipis. Tidak ada cukup waktu untuk mencapai bandara terdekat, dan sungai itu, meski sempit dan berkelok, adalah satu-satunya tempat yang mungkin bisa mereka gunakan untuk pendaratan darurat. Namun, mendaratkan sebuah pesawat komersial besar di sungai bukanlah tugas mudah. Sungai bukanlah landasan pacu dengan permukaan rata, aliran air, bebatuan, dan perahu-perahu kecil di sepanjang sungai membuat situasi ini sangat berisiko. Tapi inilah yang harus mereka lakukan. Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Di kokpit, Kapten Rozak dan Gede Widya bekerja dengan ketenangan luar biasa. Meskipun mesin pesawat mati, mereka masih bisa mengendalikan pesawat untuk meluncur. Mereka menghitung sudut kemiringan, menjaga agar pesawat tetap stabil meskipun tidak ada dorongan dari mesin. Suasana di dalam kabin pasti sangat tegang. Penumpang mungkin mulai menyadari bahwa pesawat ini tidak menanjak kembali.
melainkan terus menurun dengan cepat. Dalam kondisi seperti ini, waktu terasa seperti melambat. Ketika pesawat semakin mendekati sungai, tantangan berikutnya adalah mendarat dengan kecepatan yang tepat. Jika terlalu cepat, pesawat bisa terbelah atau terbalik ketika menyentuh permukaan air. Jika terlalu lambat, pesawat bisa kehilangan kendali dan jatuh terlalu keras. Ini adalah momen di mana keterampilan kapten dan co-pilot benar-benar diuji. Dan akhirnya, detik-detik menegangkan itu tiba. Dengan segala presisi yang bisa mereka kumpulkan, Kapten Rozak membawa pesawat ke arah sungai. Sayap pesawat menyentuh air terlebih dahulu, menciptakan percikan besar yang menghantam permukaan sungai. Pesawat bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi Rozak berhasil membuat pendaratan yang terkendali. Bagian depan pesawat menghantam air dan getaran keras merambat melalui kabin. Penumpang terguncang keras. Ada yang terlempar dari kursi, sementara yang lain berpegangan erat pada kursi di depan mereka. Dalam pendaratan yang begitu keras di atas air, bagian badan pesawat mulai terpisah dengan beberapa bagian dari sayap patah dan bagian belakang pesawat rusak berat. Tapi yang mengejutkan, pesawat tidak langsung tenggelam. Meskipun ada kerusakan, pesawat itu tetap berada di permukaan air. Kini, situasi berubah menjadi upaya penyelamatan. Kru pesawat segera bereaksi, membuka pintu darurat, dan mengarahkan penumpang untuk keluar. Evakuasi cepat di atas air adalah skenario yang menakutkan. Dengan air sungai yang dingin dan arus yang cukup kuat, semua orang berjuang untuk keluar secepat mungkin. Ada penumpang yang terjebak, ada yang cedera, dan sebagian lainnya harus berenang ke tepian sungai. Di sisi lain, warga setempat yang tinggal di sekitar Bengawan Solo segera bergegas ke lokasi kejadian. Mereka membantu menarik penumpang ke darat, sementara para penyintas yang basah kuyup mencoba menyerap apa yang baru saja mereka alami. Kapten Rozak dan kru memastikan bahwa penumpang keluar dari pesawat dengan selamat. Meskipun suasana sangat kacau, bagi para penumpang dan kru GA421, hari itu adalah hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Sungai Bengawan Solo, yang pada awalnya tampak seperti harapan terakhir, kini menjadi tempat di mana keajaiban terjadi. Meskipun pendaratan ini jauh dari ideal, fakta bahwa pesawat berhasil mencapai sungai dan sebagian besar penumpang berhasil keluar hidup-hidup adalah bukti ketenangan dan keterampilan kru pesawat. Setelah kejadian dramatis itu, tentu banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menyebabkan mesin pesawat mati di tengah badai? Apa yang bisa membuat sebuah pesawat komersial modern yang dirancang untuk menghadapi cuaca buruk mengalami kerusakan mesin ganda? Jawaban dari pertanyaan ini membawa kita ke penyelidikan teknis yang sangat menarik. Setelah penyelamatan dan evakuasi selesai, tim penyelidik dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) segera bergerak untuk mengungkap misteri ini. Dari temuan awal, badai besar yang dihadapi GA421 dianggap sebagai faktor utama. Namun, badai saja tidak cukup untuk membuat mesin mati begitu saja. Bukan, kunci dari insiden ini terletak pada fenomena cuaca ekstrem yang disebut precipitation-induced flameout, di mana mesin pesawat mati karena terlalu banyak air masuk ke dalam mesin saat hujan lebat. Pada hari kecelakaan, pesawat GA421 terbang melewati awan cumulonimbus yang mengandung hujan sangat deras. Mesin pesawat, khususnya tipe yang digunakan pada Boeing 737-3Q8 ini, ternyata memiliki kelemahan dalam menghadapi volume air yang sangat besar. Ketika pesawat memasuki badai, air hujan yang lebat berhasil masuk ke dalam mesin melalui intake yang besar. Mesin pesawat bekerja dengan prinsip pembakaran bahan bakar dan udara, dan dalam kondisi normal, mereka bisa mengatasi sedikit air yang masuk. Tapi, dalam badai ini, air yang masuk terlalu banyak dan membanjiri ruang pembakaran mesin. Akibatnya, api yang membakar bahan bakar di dalam mesin padam. Ini yang disebut dengan flame out.
bukan hanya satu, tetapi kedua mesin mengalami hal yang sama secara bersamaan, menyebabkan pesawat kehilangan daya dorong. Tapi, mengapa mesin tidak bisa dihidupkan kembali? Biasanya, ada prosedur darurat untuk mencoba merestart mesin. Pilot GA421, Kapten Rozak, sudah mencoba mengikuti prosedur restart, tapi mesin CFM563B2 yang digunakan pesawat ini pada saat itu ternyata belum dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk menangani flame out akibat curah hujan yang ekstrem. Beberapa model pesawat modern saat ini sudah dilengkapi dengan sistem auto relight yang bisa secara otomatis menyalakan kembali mesin yang mati. Sayangnya, pesawat GA421 tidak memiliki fitur ini. Faktor lain yang tak kalah penting adalah kondisi cuaca ekstrem yang mereka hadapi. Awan cumulonimbus yang mereka tembus bukanlah badai biasa. Awan ini seringkali menyebabkan turbulensi parah, badai petir, dan arus udara yang bisa membahayakan pesawat. Dalam kondisi tersebut, badai hujan yang sangat lebat memperburuk situasi, menambah tantangan bagi kru untuk menjaga kendali pesawat. Selain itu, penyelidikan juga menunjukkan bahwa cuaca buruk ini mungkin bisa dihindari jika saja rute penerbangan sedikit dialihkan. Namun, dalam kasus ini, Air Traffic Control (ATC) mungkin tidak menyadari betapa buruknya kondisi di jalur yang dilewati pesawat tersebut. Keterbatasan radar cuaca yang digunakan oleh pesawat dan pengendali lalu lintas udara juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pesawat tidak menghindari badai sejak awal. Dari semua temuan ini, jelas bahwa tragedi GA421 disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor: cuaca ekstrim, kelemahan teknis pada mesin pesawat, dan situasi yang berkembang begitu cepat sehingga hampir tidak ada waktu bagi kru untuk menemukan alternatif selain pendaratan darurat. Meski begitu, tindakan heroik yang dilakukan oleh Kapten Rozak dan krunya menjadi salah satu alasan mengapa sebagian besar penumpang dan kru berhasil selamat. Di tengah situasi darurat yang mencekam, mereka tetap tenang dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Setelah insiden tragis itu, penyelidikan intensif dilakukan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keselamatan penerbangan menjadi perhatian utama, bukan hanya bagi Garuda Indonesia, tetapi juga untuk seluruh industri penerbangan Indonesia. Tragedi GA421 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan perlunya peningkatan teknologi dalam pesawat komersial. Meski insiden ini sangat menyedihkan, kita tidak bisa mengabaikan satu fakta penting. Kebanyakan penumpang selamat. Dari total 60 orang di dalam pesawat, 59 diantaranya berhasil bertahan. Hanya satu orang yang kehilangan nyawa dalam kejadian ini, yaitu pramugari Ocha Maulina, yang heroik sampai akhir tetap berada di pesawat untuk membantu penumpang keluar hingga detik-detik terakhir. Tindakannya ini dikenang sebagai simbol pengorbanan dalam tragedi tersebut. Penyelidikan menemukan bahwa keterampilan luar biasa dari Kapten Rozak dan kru sangat berperan dalam menyelamatkan banyak nyawa. Di tengah situasi darurat yang sulit dipercaya, di mana kedua mesin mati, di tengah badai dan pesawat mulai meluncur tanpa daya, kapten dan kopilot tetap tenang, mengambil keputusan terbaik yang mereka bisa di bawah tekanan luar biasa. Keputusan Kapten Rozak untuk mendaratkan pesawat di Sungai Bengawan Solo terbukti sebagai langkah heroik yang membuat banyak orang bisa bertahan hidup. Sebagai dampak dari insiden ini, beberapa perubahan besar terjadi di dunia penerbangan Indonesia. Garuda Indonesia bersama Otoritas Penerbangan Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol keselamatan. Salah satu perubahan penting adalah peningkatan dalam pelatihan pilot dalam menangani kondisi darurat seperti flame out mesin ganda dan cuaca ekstrem. Garuda Indonesia juga mulai memperbarui sebagian armadanya
dengan pesawat yang dilengkapi teknologi terbaru seperti sistem auto relight untuk mencegah flameout saat hujan deras. Selain itu, insiden ini juga membuka mata banyak pihak tentang pentingnya radar cuaca yang lebih canggih, baik di pesawat maupun di air traffic control. Dengan sistem radar yang lebih baik, pesawat bisa menghindari badai berbahaya seperti cumulonimbus dengan lebih efektif. Hal ini menjadi salah satu agenda besar di dunia penerbangan untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat cuaca buruk di masa depan. Dari sisi masyarakat, tragedi GA421 meninggalkan kenangan mendalam. Momen-momen menegangkan ketika pesawat mendarat di sungai, keberanian kru, dan perjuangan penumpang untuk bertahan hidup di air yang dingin menjadi bagian dari cerita heroik yang tidak mudah dilupakan. Bahkan, beberapa tahun setelah kejadian ini, kisah GA421 terus menjadi topik diskusi dalam dunia keselamatan penerbangan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Dan yang tak kalah penting, insiden ini mengingatkan kita akan kekuatan ketenangan dan keberanian dalam menghadapi situasi yang tampaknya mustahil. Apa yang terjadi di atas GA421 bukan hanya tragedi, tetapi juga bukti bahwa dalam kondisi yang paling menakutkan, keberanian dan keputusan yang cepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kapten Rozak dan kru GA421 adalah contoh nyata bahwa kepahlawanan bisa muncul dalam bentuk yang tak terduga di kokpit sebuah pesawat yang menghadapi bencana